Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Rahmatillah Pratama. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang PostgreSQL mulai dari nol. Nah, PostgreSQL sering disebut juga Postgres, bukan sekedar tempat penyimpanan data, ia adalah sebuah sistem manajemen basis data relational object atau bisa disebut dengan Object Relational Database System yang open source yang canggih. Dengan sejarah pengembangan aktif selama lebih dari 35 tahun, PostgreSQL telah membangun reputasi yang sangat kokoh di dunia teknologi karena keandalannya, kekayaan fiturnya, dan performanya yang tinggi. Anggaplah PostgreSQL sebagai sebuah perpustakaan digital raksasa yang tidak hanya menyimpan miliaran buku atau data, tetapi juga memiliki sistem katalog super cerdas yang mampu menemukan, menghubungkan, dan mengamankan setiap informasi dalam hitungan milidetik. Eh, Tidak hanya open source, PostgreSQL juga gratis untuk digunakan. Proyek PostgreSQL dimulai sejak tahun 1986 di bawah arahan Profesor Michael Stonebraker di Universitas California, Berkeley. Nah, didirikan pada tahun 1986 itu, Postgre itu dulunya masih bernama Postgres. Lalu berevolusi ke SQL pada tahun 1994 yang rilis yang dirilis ke publik dengan nama Postgres 95. Dan pada tahun 96 sampai sekarang nama PostgreSQL diadopsi untuk mencerminkan dukungan yang kuat terhadap SQL. Nah, untuk lebih dalamnya teman-teman bisa cek ke web resminya sendiri yaitu www.postgresql.org. Selanjutnya membangun fondasi database relasional. Apa itu database dan RDBMS? Nah, untuk memahami PostgreSQL, kita harus mulai dari konsep dasarnya. Bayangkan sebuah database sebagai lemari arsip digital yang sangat terorganisir. Di dalamnya kita hanya menyimpan berbagai jenis informasi. Namun kalau cuma memiliki lemari saja tidak cukup. Kita perlu memerlukan sistem untuk mengelolanya. Di sini RDBMS atau Relational Database Management System berperan. RDBMS adalah pustakawan cerdas untuk lemari arsip digital. Tugasnya adalah menangani semua aspek manajemen data, bagaimana data disimpan, bagaimana data dipelihara, bagaimana data diambil kembali, dan yang terpenting bagaimana data yang berbeda saling terhubung. PostgreSQL adalah salah satu contoh RDBMS yang paling canggih saat ini. Kunci dari RDBMS terletak pada kata relasional. Ini berarti data tidak disimpan secara acak, melainkan diorganisir ke dalam format terstruktur menggunakan tabel-tabel yang dapat dihubungkan satu sama lain berdasarkan hubungan atau relasi logis. Untuk selanjutnya, database relasional. Model relasional memiliki beberapa komponen fundamental yang bekerja bersama untuk menciptakan struktur data yang efisien dan handal. Nah, kalau kita analogikan itu kayak sebuah spreadsheet ya kan, yang dimana isinya ada tabel, kolom, baris, primary key, dan foreign key. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bahasa universal, yaitu SQL. Uh, Lalu bagaimana kita berkomunikasi dengan RDBMS tadi? Bagaimana kita memberikan perintah kepada pustakawan cerdas tadi? Nah, jawabannya adalah melalui SQL atau bisa disebut dengan Structured Query Language. SQL adalah bahasa standar universal yang digunakan untuk berinteraksi dengan hampir semua RDBMS, termasuk PostgreSQL. Dengan SQL, kita dapat memerintahkan perintah yang jelas seperti kayak perbarui harga untuk produk dengan ID 123. Nah, jadi SQL adalah jembatan antara kita dengan
database. Untuk selanjutnya ada keunggulan PostgreSQL, arsitektur dan fitur inti yang membuatnya menjadi unggul. Yang pertama ada kepatuhan ACID, Automaticity, Consistency, Isolation, Durability. Nah, PostgreSQL sepenuhnya mematuhi prinsip ACID yang menjamin keandalan setiap transaksi database. Atomicity memastikan transaksi selesai sepenuhnya atau dibatalkan seluruhnya. Konsistensi menjaga agar setiap transaksi membawa database dari satu keadaan valid ke keadaan valid lainnya. Isolation mencegah gangguan antar transaksi yang berjalan bersamaan. Dan durability menjamin perubahan yang sudah tersimpan tidak hilang meskipun terjadi kegagalan sistem. Kepatuhan penuh terhadap ACID inilah yang membuat PostgreSQL sangat dipercaya untuk aplikasi keuangan, e-commerce, dan sistem penting lainnya yang menuntut integritas data tinggi. Selanjutnya ada extensibility, kemampuan untuk diperluas. PostgreSQL sering digambarkan bukan sebagai database, melainkan sebagai framework untuk database. Ini karena arsitekturnya yang sangat fleksibilitas. Yang untuk ketiga yaitu MVCC. Ini adalah saus rahasia di balik performa luar biasa dari PostgreSQL dalam lingkungan dengan banyak pengguna. Dalam sistem database tradisional, ketika satu pengguna sedang menulis data, pengguna lain ingin membaca data yang sama mungkin harus menunggu terkunci. Nah, MVCC ini mampu memecahkan masalah ini dengan cara cerdas. Alih-alih mengunci data, setiap kali data dirubah, lalu PostgreSQL membuat versi baru dan dari baris data tersebut. Untuk yang terakhir yaitu dukungan tipe data tingkat lanjut. Sementara database lain itu mungkin hanya mendukung tipe data dasar seperti angka dan teks. PostgreSQL melangkah lebih jauh. Ia secara natif mendukung berbagai tipe data kompleks termasuk struktur, dokumen, geometri. Tuh. Selanjutnya, mengapa memilih PostgreSQL? Singkatnya, PostgreSQL ini berada di sweet spot yang ideal untuk pengembangan aplikasi modern. Ia menawarkan keandalan dan konsistensi dari database komersial tradisional seperti Oracle dengan fleksibilitas, inovasi, dan efisiensi biaya dari dunia open source. Jadi, singkatnya tuh sama kayak lain, cuman si Postgre ini lebih ke gratis. Untuk selanjutnya, praktik langsung. Teman-teman bisa install Postgre di web browser kesayangan kalian. Tinggal ketik aja Postgre, terus download. Teman-teman bisa menginstal sesuai kebutuhan masing-masing, mau pakai macOS, Linux, Windows. Nah, berhubung saya sudah download Postgre-nya, berarti kita langsung demo singkat dengan PG-admin. Ini dia. Setelah membuka PG-admin, teman-teman akan melihat sebuah server, misalnya Postgre 18 di panel navigasi sebelah kiri ini. Setelah membuka PG-admin, teman-teman akan melihat sebuah server, misalnya PostgreSQL 18 di panel sebelah kiri ini. Teman-teman kalau pertama kali buka PG-admin mungkin disuruh memasukkan kata sandi yang teman-teman buat waktu proses instalasi. Nah, bagaimana sih cara membuat database? Teman-teman cukup klik kanan databases, create database. Misalnya di sini aku mau buat belajar Postgres. Lalu selanjutnya membuat skema tabel sederhana, yaitu teman-teman bisa klik
pada sini skema sini. Lalu di sini ada tabel, teman-teman tinggal klik kanan aja, create table. Terus misalkan saya ingin apa ya, pengguna aja. Lalu teman-teman bisa bisa ke kolom ini untuk membuat tabelnya, misalnya ID, terus data type-nya integer, terus pakai primary key, terus nama, karakter varying, terus 50 aja panjangnya. Lalu yang terakhir email. Lalu yang selanjutnya 100. Nah, teman-teman di sini kita baru saja membuat database dan tabel pertama tanpa menulis satu baris kode pun. Jadi kayak apa ya namanya? Bikin otomatis lah intinya ini tuh. Jadi kayak nggak pakai kode-kode gitulah. Uh, untuk selanjutnya kita akan mencoba yang namanya menjalankan query PG admin, yaitu ini dengan kode DDL, DML, dan DGL. Untuk menjalankan query PG admin, teman-teman bisa klik kanan belajar Postgre ini, database-nya, nama database, terus ke query tool. Nah, teman-teman di sini bisa pakai kode-kode. Contohnya, saya ingin membuat DDL. Nah, DDL itu apa sih, teman-teman? DDL itu contohnya itu create, alter, drop. Sama kayak kita pertama membuat tabel pengguna melalui GUI tadi. Di PG admin sebenarnya menjalankan perintah create tabel di latar belakang. Jadi yang tadi itu kayak otomatis, yang ini tuh manual. Gitu. Contohnya create tabel. Nah, di sini saya baru saja membuat DDL, yaitu Data Definition Language. Untuk yang selanjutnya yaitu ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Nah, contohnya itu kayak insert, update, delete, begitu teman-teman. Contohnya ini insert. Nah, tadi itu perintah ini tuh menambahkan satu baris data baru ke dalam tabel pengguna ini tadi. Jadi kayak ya manual gitulah. Untuk yang selanjutnya yaitu DEL. DEL ini data query language. Perintah ini untuk mengambil atau menanyakan data. Perintah utamanya yaitu adalah select. Ini dia. Uh, kita mau ngambil data ini. Jadi dia manggil si tabel pengguna ini. Nah, di sini sudah terlihat tadi DML yang saya buat tadi barusan. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya ada contoh nyata PostgreSQL di dunia industri. Siapa saja sih yang menggunakan PostgreSQL tuh? Yang pertama ada Netflix, Instagram, Spotify, Uber, Twitch, Reddit, Skype. Uh, Alasan mereka menggunakan PostgreSQL karena yang pertama yaitu stabilitas dan performa, kemampuan untuk menangani volume data dan jumlah pengguna bersamaan yang sangat besar, seperti yang dibutuhkan oleh Instagram dan Twitch. Yang kedua yaitu integritas data, kepatuhan ACID yang ketat, sangat penting untuk data
transaksional yang tidak boleh salah, seperti pembayaran di Uber atau data pelanggan di Netflix. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan fitur lanjutan. Kemampuan untuk diperluas dan dukungan tipe data canggih memungkinkan perusahaan seperti Spotify untuk membangun sistem yang kompleks dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, yang keempat yaitu efisiensi biaya. Sebagai solusi open source yang matang, PostgreSQL memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk membangun infrastruktur kelas dunia tanpa terbebani biaya lisensi yang mahal, sehingga mereka dapat berinvestasi lebih banyak pada inovasi dan rekayasa. Kesimpulannya yaitu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini telah mengupas tuntas PostgreSQL secara teoritis maupun praktis, dimulai dari fondasi konseptual, database, relasional, dilanjutkan dengan analisis fitur-fitur teknis utama seperti ACID dan MVCC, hingga implementasi nyata melalui instalasi dan penggunaan SQL. Studi kasus pada perusahaan besar menegaskan bahwa PostgreSQL adalah sistem manajemen database yang kuat dan sangat relevan dalam aplikasi dunia nyata. Ini untuk referensi saya, yaitu dokumen resmi dari PostgreSQL, yaitu PostgreSQL tutorial, explicit dan komunitasnya. Sekian, terima kasih. Bila mana ada salah kata dan kurang jelas menjelaskan, saya mohon maaf.